Untuk membahas lebih lengkap terkait kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar yang diketahui anak anggota DPRD Kebumen, kita sudah tersambung melalui Zoom yang bergabung dengan secara virtual dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Ade Ari Syam Indriadi. Pak Ade, selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda bergabung hari ini. Selamat sore, Mbak. Pak Ade, bagaimana kronologi sebelum akhirnya seorang pelajar ini ditemukan meninggal dunia? Polisi Polda DIY sudah mengatakan, Anda mengatakan di media, ini bukan kejahatan jalanan yang seperti biasa dikaitkan terjadi di wilayah Yogyakarta. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Ya, yang pertama kami izin menghaturkan turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Saudara D terkait peristiwa ini. Kejadian ini diawali adanya ketersinggungan antara kelompok korban dengan kelompok pelaku. Kedua kelompok saling mengeluarkan suara yang keras yang berasal dari motornya, kemudian terjadi ketersinggungan, kemudian di lokasi kedua respon dari kelompok pelaku itu mengeluarkan kata-kata asu dan bajingan yang akhirnya kelompok korban mengejar pelaku. Kemudian ternyata di depan kelompok pelaku sudah berbalik arah dan bersiap-siap untuk mengayunkan, salah satu orangnya mengayunkan gear yang sudah dimodifikasi dengan kain yang akhirnya melukai korban. Dan korban setelah kejadian, korban ditolong oleh petugas patroli Sabara, Direktorat Sabara, Polda DIY, dibawa ke rumah sakit di sekitar TKP. Oke, Pak Ade, apakah polisi sudah menangkap keseluruh pelaku? Artinya kelompok lebih dari satu orang? Ya, kami masih melakukan penyelidikan di lapangan, olah TKP masih terus kami lakukan. Sampai dengan saat ini kami sudah mengamankan ada 9 CCTV yang kami amankan dari jalur-jalur yang diduga pergerakan dari kedua kelompok ini, dan kami masih melakukan proses analisis. Dan sejauh ini setidaknya ada 11 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, yaitu teman-temannya korban, kemudian ada 3 orang di sekitar TKP dan 2 petugas patroli Polda DIY Ya, pelaku yang menolong korban. Ya, pelaku belum tertangkap berarti ya, Pak? Belum, masih kami upayakan. Oke, belum tertangkap. Anda mengatakan juga dalam konferensi pers bahwa ini bukan korban yang ditarget secara acak. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini berbeda dengan kejahatan serupa yang terjadi dengan yang sering dikatakan istilahnya klitih itu. Ya, jadi mohon dengan hormat, kata klitih jangan kita konotasikan menjadi negatif. Ini sebenarnya sebuah kearifan lokal. Klitih itu awalnya berarti jalan-jalan sore, jalan-jalan sore. Tapi entah bagaimana ceritanya ini menjadi berkonotasi negatif. Sebenarnya kasus yang terjadi yang terakhir adalah kejahatan jalanan yang lebih tepatnya sebenarnya tawuran antara 2 kelompok yang atas ketersinggungan secara insidentil, kemudian akhirnya salah satu pihak melakukan penganiayaan terhadap pihak lainnya. Seperti tawuran kejahatan jalanan ini. Jadi korbannya tidak acak. Bukannya siapapun yang melakukan aktivitas, kemudian berpeluang menjadi korban kejahatan jalanan ini, tidak. Tapi kasus yang terjadi saat ini adalah seperti tawuran. Mereka selalu diawali adanya ketersinggungan. Saat bertatap muka, saat berselisih di jalan, kemudian akhirnya salah satu pihak menjadi pelaku dan salah satu pihak lainnya menjadi korban. Jadi mohon kita tidak menggunakan kata klitih lagi, karena kejahatan jalanan ini dan pasal yang kami persangkakan dalam peristiwa ini adalah 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan adanya orang yang meninggal dunia.
Oke, Pak Ade, apakah kemudian kita tahu ada beberapa kasus yang serupa, ada beberapa orang yang sudah menjadi korban kejahatan jalanan, katakanlah dalam beberapa bulan terakhir. Januari kita tahu ada yang diserang di pinggir jalan sedang berolahraga, usianya belasan tahun juga, yang menyerang juga anak usia belasan tahun. Apakah itu menjadi pola kejahatan jalanan yang saat ini terjadi di DIY? Kebijakan Bapak Kapolda DIY, yang pertama upaya preemptif atau penangkalan. Jajaran Binmas dan Sabara serta intelijen melakukan himbauan-himbauan ke seluruh pihak terkait untuk pencegahan kejahatan jalanan ini. Kemudian jajaran Sabara melakukan kegiatan preemptif berupa peningkatan kehadiran polisi di lapangan, patroli-patroli di jam-jam rawan kejahatan curanmor, kejahatan jalanan itu juga senantiasa dilakukan, dan Bapak Kapolda juga punya kebijakan yang ketiga terkait upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang sudah terungkap yang Mbak sebutkan tadi. Ada anak-anak yang mau olahraga, kemudian karena berselisih juga itu sudah terungkap, berselisih dengan para pelaku, saling lihat-lihatan, akhirnya dilakukan penganiayaan terhadap korban. Itu pun kami lakukan penegakan hukum sebagaimana kebijakan Bapak Kapolda, proses tuntas kasus-kasus yang kami tangani, Mbak. Sudahkah kemudian Polda DIY mengetahui ada tantangan lain sekarang, yaitu ada sekelompok masyarakat sipil yang melakukan penyisiran terhadap mereka yang diduga akan melakukan kejahatan jalanan. Jadi kelompok menyisir kelompok lain. Karena artikelnya kemudian sudah muncul, mereka sudah bersiap untuk menyisir pelaku. Apa yang akan dilakukan polisi? Karena kalau ini dibiarkan, tentu akan menghasilkan insiden-insiden lain lagi. Ya, tentunya kami berharap informasi ini tidak benar. Di sisi lain kami tetap melakukan upaya-upaya seperti yang kami sampaikan, preemptif, preventif, dan represif, dan mohon untuk membuat situasi lebih baik, tukar-menukar informasi lebih cepat, karena pencegahan kejahatan ini seyogianya kita lakukan juga secara bersama-sama. Itu ada telepon 110 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan informasi. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, ada potensi-potensi gangguan keamanan, itu juga bisa disampaikan ke nomor telepon 110 dan akan dijawab oleh kantor kepolisian terdekat. Seringkali tidak ada respon, Pak. Tidak hanya di DIY saja sebenarnya. Iya. Oke, apakah akan ada melakukan peningkatan penjagaan khususnya di jam-jam rawan, jam-jam sahur? Betul. Bapak Kapolda tadi menekankan kembali kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan ini harus ditingkatkan lagi. Kami pun senantiasa meningkatkan kegiatan-kegiatan himbauan, kemudian peningkatan kehadiran polisian, dan juga upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sudah kami amankan. Pak Ade, ada informasi juga bahwa kejahatan seperti ini sekarang menargetkan mereka yang berusia muda, entah mereka yang di usia sekolah ataupun yang berkuliah. Tentu ini meresahkan bagi katakanlah orang tua yang saat ini menitipkan anak-anak mereka yang bersekolah di Yogyakarta. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada mereka? Kita punya gerakan disiplin nasional, kita punya budaya gotong royong, kita punya kekerabatan yang tinggi. Mari sama-sama kita jaga. Kalau pelajar-pelajar ini berkeliaran di waktu yang tidak tepat, dini hari, ini juga kami mohon dengan hormat sama-sama kita tingkatkan pengawasan kepada putra-putri kita, kemudian kepada orang-orang yang berada dalam pengawasan kita. Sekali lagi Bapak Kapolda nantiasa mengingatkan kami untuk melakukan peningkatan kegiatan kepolisian dari mulai penangkalan, pencegahan, hingga penegakan hukum. Oke, baik. Pak Ade, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Ade Arysyam Indriadi. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama Mbak, terima kasih. Ya, kita sekarang jeda. Hukuman mati dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat kepada Heri Wirawan. Ada pro kontra atas putusan ini, kita bahas setelah jeda.